Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga sampai dengan hari ini kita masih sehat lahir dan batin, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah ketaatan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Mudah-mudahan benar-benar bisa kita manfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh barokah, di mana pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kurang lebih berbunyi, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan inilah kita punya kesempatan yang baik untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui bulan Ramadan, melalui pelaksanaan ibadah Ramadan seperti berpuasa wajib, qiyamul lail dan lain-lain, Allah Subhanahu wa taala menghendaki umat orang-orang yang beriman supaya menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban kita selaku orang beriman, selaku orang muslim kepada Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quranul Karim adalah bahwa kita mesti meyakini, yakin, lahir dan batin, saya yakinnya bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala
dan Al-Quran ini mengandung kebenaran. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila salah seorang dari orang-orang musyrik itu datang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah sehingga mereka mendengar kalam Allah, yakni mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita manusia untuk menjadi pegangan hidup. Sehingga Al-Quran itu menjadi hudal linnas dan juga hudal lil muttaqin, menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia dan juga menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalam Allah ini, yakni firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga bisa kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr. Para ulama melalui ayat ini memberikan penjelasan kepada kita perbedaan antara al-khalqu wal amr, sehingga kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kita yakini lahir dan batin kita, dan Al-Quran ini mengandung kebenaran. Tidak satu pun dari ayat-ayat Al-Quran yang salah. Dikatakan di dalam Al-Quran, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu yakni Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi mereka orang-orang yang masih ragu terhadap kebenaran Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menantang mereka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Apabila engkau masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim yang diturunkan itu, maka Allah mengatakan fa'tu bi suratim mim mislih, maka datangkanlah satu surat saja yang sama dengan dia. Sampai hari ini dan sampai yang akan datang, pastilah tidak ada orang yang mampu menandingi Al-Quran. Karena itu kita mesti yakin bahwa Al-Quran mengandung kebenaran. Sehingga dari Al-Fatihah hingga An-Nas itu semuanya mengandung kebenaran-kebenaran yang harus kita yakini. Ini kewajiban kita yang pertama. Nah, kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran adalah kita mesti suka membaca Al-Quran, cinta untuk membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, maka sesungguhnya dia, Al-Quran itu, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, menjadi penolong li ashabihi, bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Nah, bagi mereka yang sudah bisa, sudah pintar membaca dengan fasih, maka silahkan dibaca. Mari kita bersama-sama membaca Al-Quran. Melalui bulan Ramadan kita tadarus Al-Quran. Sering-sering kita membaca Al-Quran semakin bagus. Hati insya Allah akan semakin tertambat rasa cintanya kepada Al-Quranul Karim. Tapi bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, maka belajarlah. Banyak metode-metode baru yang sekarang kita lihat. Kita bisa membaca, kita juga bisa belajar dengan orang lain tentang cara membaca Al-Quran.
Metodenya banyak sekali. Jangan pernah ada rasa sungkan untuk belajar Al-Quran. Karena sesungguhnya setiap kita belajar Al-Quran, setiap satu huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi, dari kitab Allah, yakni dari Al-Qur'anul Karim, falahu, maka baginya, bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an itu, bihi, dengannya, hasanatan, akan mendapatkan satu kebaikan, hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan setiap kebaikan itu bi asri amsalihha, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi membaca Al-Quran itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sungkan, jangan bosan, jangan merasa malas untuk membaca Al-Quran. Belajar Al-Quran jangan malas. Meskipun kita mungkin tertatih-tatih lebih dahulu untuk membaca Al-Quran, justru tidak mengapa, karena Allah menyukai, dan Allah bahkan bisa melipat gandakan pahalanya karena kemauan yang keras, meskipun harus bertatih-tatih dulu. Nah, dalam hadis tadi juga dikatakan la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif itu satu huruf, kemudian lam juga satu huruf, mim juga satu huruf. Kalau satu hurufnya bisa dilepaskan, dia akan menjadi 10. Maka ketika kita mengucapkan alif lam mim, sudah mendapatkan 30 kebaikan. Maka yang kedua ini, marilah kita berusaha untuk bersama-sama mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Ya. Besok pada hari kiamat, Al-Quran yang kita baca itu akan datang menjadi penolong. Pada saat dimana tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keluarga kita pun tidak bisa menolong, apalagi orang lain. Nah, pada saat itulah Allah memberikan pertolongan-pertolongan. Satu di antaranya adalah melalui Al-Quran yang suka kita baca itu. Nah, kewajiban kita yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah memahami dan mempelajari Al-Quran. Memahami isi kandungan Al-Quran, mempelajari hal-hal yang terkait dengan Al-Quran, mungkin asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Ya, bagi mereka yang menggeluti bidang ini, saya rasa menjadi sangat penting, ya, tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Mungkin sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan isi kandungannya, ya, tentu kepada mereka yang para ahlinya, ya. Tetapi paling tidak kita selaku muslim yang awam berusaha untuk setelah membaca Al-Quran kita memahami. Mungkin melalui pengajian-pengajian seperti ini, kita hadir, kita mendengarkan, insya Allah kita akan mendapatkan pengetahuan. Bisa juga kita datang kepada seseorang yang kita percaya bahwa dia memang orang yang sudah paham terhadap Al-Quran, kita datang kepadanya untuk kemudian kita menimba ilmu daripadanya. Atau kita membaca buku-buku, ya, membaca kitab-kitab, ya, silahkan, itu semuanya kita lakukan bersama-sama atau dalam sendirian-sendirian. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang rasanya kita belum mampu untuk memahaminya, datanglah kepada para kiai, para mubalik, para da'i, para ustadz yang memang dipandang mampu dari sisi keilmuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita melalui sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an,
ya, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran termasuk orang-orang yang terbaik di antara manusia yang ada. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Muhammad ayat 24, di sana dinyatakan, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memahami, mempelajari, memikirkan tentang Al-Quran, atau hati mereka yang sebenarnya sudah terkunci? Nah, mari kita fahami, kita resapi. Jadi tugas kita, kewajiban kita yang ketiga dari Al-Quran adalah kita berusaha untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman, maka di dalamnya ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan. Misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat mengandung perintah supaya kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Nah, karena kita tahu isi kandungannya, maka kemudian kita lakukan. Atau ayat Al-Quran juga mungkin memberikan pengetahuan kepada kita tentang larangan. Misalnya ayat Al-Quran yang berbunyi, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ya, tidak baik suatu kaum itu menghina, melecehkan, merendahkan kaum yang lain. Karena bisa jadi orang yang dilecehkan, ya, yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olok. Berarti ini ayat mengandung larangan memperolok-olok orang lain. Jadi ada di dalamnya perintah, juga ada larangan. Juga ada berita. Misalnya Al-Quran memberitakan tentang peristiwa Qarun, ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Di sana dikatakan tentang peristiwa yang berkaitan dengan Qarun. Ya. Peristiwa yang berkaitan dengan Qarun. Bagaimana Qarun itu keadaannya pada saat itu? Yang kaya tetapi dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Qarun juga ada Bal'am, ada Fir'aun, ya. Juga ada Haman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu berupa cerita-cerita. Nah, hendaklah kita memahami ini. Jadi kita mempelajari, kita memahami sehingga kita bisa mengamalkan. Karena kewajiban kita yang berikutnya, yang keempat, setelah kita memahami, maka kita punya kewajiban yang keempat ini adalah mengamalkan Al-Quranul Karim. Al-Quran mesti kita amalkan, ya. Al-Quran sebagai petunjuk bagi setiap manusia, bagi orang-orang yang bertakwa, kita amalkan. Nah, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran ini, maka sesungguhnya dia memiliki kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang membaca. Di antaranya, orang yang suka membaca Al-Quran, maka kelak bapak dan ibunya akan diberikan mahkotah, akan diberi kepadanya pakaian kebesaran. Orang yang suka membaca Al-Quran, mempelajarinya, sampai juga mengamalkannya, akan dimudahkan jalan hidupnya, rezekinya, akan ditingkatkan derajatnya, bahkan kelak di surga. Orang yang suka membaca Al-Quran itu pun diperintah untuk membaca Al-Quran terus dan terus begitu sampai kemudian dia akan ditempatkan pada ayat terakhir di mana ia baca. Ini orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi memiliki kelebihan-kelebihan. Insya Allah, karena Al-Quran ini berasal dari Zat yang Maha Benar, Allah Subhanahu wa taala,
maka siapapun yang mengamalkan Al-Quran, dia sudah berada di dalam kebenaran. Dan kalau orang sudah benar dalam menjalani hidup di dunia ini, maka insya Allah kelak di akhiratnya pun dia akan menjadi orang yang beruntung. Nah, kewajiban kita yang kelima terhadap Al-Quran adalah mengajarkan Al-Quran atau mendakwahkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisa mengajarkan bacaan Al-Quran, mengajarlah Al-Quran. Paling tidak kalau kita pimpinan keluarga, ibu rumah tangga misalnya, atau seorang kakak kepada adik, ajarkanlah cara membaca Al-Quran pada keluarga kita. Bagaimana membaca alif, ya, bagaimana membedakan antara tha, sin misalnya dengan shin, dengan shad misalnya. Semuanya pembelajaran ini diajarkan. Sampai juga kepada tajwidnya. Ya, mana bacaan yang ilhar, mana bacaan yang idgham, ya, dan lain sebagainya. Diajarkan. Atau mereka yang sudah memang ahli, mungkin menjadi dosen, menjadi para ustadz, menjadi para kiai, mereka mengajarkan Al-Quran tidak hanya cara membacanya, tetapi isi kandungan Al-Quran itu. Jadi kita dakwahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Dan siapakah orangnya yang lebih baik daripada orang yang berdakwah mengajak kepada Allah? Mengajak kepada Allah, mengajak kepada Islam, mengajak kepada Al-Quran, memahami. Ini orang yang sangat baik. Dikatakan waman ahsanu, siapa yang lebih baik? Jadi hendaklah setelah kita bisa membaca, bisa mempelajarinya, memahaminya, bisa mengamalkannya, kita juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita ajarkan Al-Quran itu kepada yang lain. Nah, paling tidak kalau saya tadi berbicara skup kecil, yaitu di dalam keluarga, sehingga keluarga kita, keluarga orang-orang muslim, keluarga orang-orang mukmin itu semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu paling tidak, syukur bisa lebih dari itu. Jadi kita syiarkan bacaan Al-Quran itu kepada yang lain. Nah, yang keenam, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah menghafalkan Al-Quran. Menghafal ini penting. Ya. Yang paling bagus adalah memang kalau kita hafal 30 juz seperti para hafidhah. Tapi paling tidak kita hafal Al-Fatihah, paling tidak. Kenapa? Karena setiap kita sholat, kita punya kewajiban membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat kita. Nah, kalau Al-Fatihah saja tidak bisa, tidak hafal, rasa-rasanya rugi hidup kita ini. Allah sudah memberikan waktu yang cukup lama bagi kita. Ya, ada yang usianya sekarang mungkin belasan tahun, ada yang 20-an ke atas, puluhan ya. Mungkin sudah ada yang sampai 50, 60. Nah, kalau Al-Fatihah saja belum hafal, saya rasa rugi kehidupan kita ini. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita manfaatkan. Hafalkan beberapa ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah, mungkin juga surat-surat pendek. Ada An-Nas, ada Al-Falaq, Al-Ikhlas, ada Tabbat ya, Al-Lahab dan lain sebagainya, kita hafalkan semampu kita. Boleh menghafalkan urutan dari surat ke surat, boleh dari juz yang mana, boleh juga menghafalkan Al-Qur'an dari tema-tema ayat-ayat tertentu. Tapi kita hafalkan. Ini saya rasa penting karena memang harus ada kecintaan kita terhadap Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an inilah pedoman hidup kita. 6 hal ini paling tidak yang bisa kita sampaikan menjadi kewajiban kita kaum muslimin, kaum mukminin terhadap Al-Qur'anul Karim. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang kita datang bulan Ramadan, kita manfaatkan
untuk semua kita belajar Al-Quran kembali. Kita khatamkan Al-Quran, kita baca, kita ulangi lagi, ya, kita dalami isinya. Apa saja yang menjadi kewajiban kita. Mungkin satu saat kita meluangkan waktu, ayat mana saja yang merupakan perintah-perintah. Bahkan sekarang sudah banyak indeks Al-Quran yang juga memberikan pengertian kepada kita, ya, tentang ayat-ayat yang mengandung perintah kepada kita. Juga ayat-ayat yang mengandung larangan, sehingga kalau kita tahu, oh ini diperintahkan, ini dilarang, maka hidup kita insya Allah akan menjadi lebih terawasi, lebih terkontrol. Oleh karena kita tahu ini wajib kita laksanakan, yang ini tidak boleh kita laksanakan. Mana yang boleh, yang mubah, mana yang berupa cerita-cerita untuk memotivasi diri kita, memotivasi keluarga kita, memotivasi anak-anak kita, handai tolan kita. Ada beberapa cerita dalam Al-Quran yang bisa kita manfaatkan betul untuk memberikan motivasi semacam itu. Ada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah faraid, pembagian harta waris, ya. Nah, mungkin kita perlu pelajari di sana juga dengan bersama-sama para ustadz yang lain. Nah, itulah barangkali 6 hal yang menjadi kewajiban kita yang bisa kita sampaikan. Nah, menghafal ini tadi Allah menjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, al-dzikr, Al-Quran, dan kami menjaganya. Melalui siapa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran? Melalui kaum mukminin, kaum muslimin yang juga menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, kurang lebih 6 hal itulah, ya, yang menjadi kewajiban kita. Tentu ini juga dari pandangan para ulama yang kita gali, yang kemudian kita sampaikan pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, paling tidak untuk pribadi saya, keluarga saya, dan juga mudah-mudahan juga bermanfaat bagi orang lain, bagi para jamaah sekalian. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan benar-benar memberi manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita terpanggil melalui forum ini, melalui kajian ini untuk cinta kepada Al-Quranul Karim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.